sekarang dekadenya itu sudah dekade keserakahan. Iya, bukan hanya tidak peduli, tidak hanya egois, tetapi ini sudah keserakahan. Nah, sistem inilah yang memungkinkan ya semakin mendukung adanya keserakahan. Jadi kalau ada dan sistem ini memang diciptakan untuk dikuasai gitu. Ya, memang begitu. Jadi artinya inilah sebagai cara ya untuk menekan satu kelompok oleh kelompok lain. Gitu. Jadi jangan heran kalau kemudian sekarang ini kita kekayaan alam kita hanya ditukar dengan segepok uang dengan yang itu sebenarnya betul, yang itu tidak bisa mensejahterakan rakyat. Itu angkanya kita tentukan. Tapi kita tidak pernah berpikir apakah kelompok-kelompok itu juga kita berikan keleluasaan untuk dia juga memiliki bargaining power atau posisi tawar yang sama, karena dia juga memiliki modalnya gitu. Ini kan tidak. Jadi ada sebagian yang bisa mengeksploitasi sebagian yang lain gitu, karena sistem yang terjadi sekarang ini. Gitu. Nah, jadi artinya untuk keluar dari sistem perlu upaya. Ya. Apakah klub dinar antara lain itu, Pak? Sebenarnya dalam skala yang sangat kecil ya, kita juga nggak berpretensi kita akan merubah sesuatu yang ini, tetapi kita sudah mulai at least gitu ya. Ketika kita memperkenalkan ini setahun 2 tahun yang lalu, orang masih ada cuek-cuek begitu, tapi dengan berbagai atau ditertawakan mungkin? Ditertawakan, saya presentasi sering dibantah. Seperti gitu, apa, Pak? Bahkan di kalangan para ekonom kan seolah-olah jadi bahan ejekan kan gitu ya, bahwa emas ini jadi ejekan dan lain sebagainya. Tapi itu kita tidak terlalu hiraukan. Kita sosialisasikan dari pengajian ke pengajian, dari pesantren, dari perguruan tinggi, dari masjid ke masjid, dan alhamdulillah sekarang kita sudah menuai hasilnya. Kenapa? Karena orang-orang yang ikut kita mulai menukar uangnya dari rupiah ke dinar atau dari dolar ke dinar, mereka merasakan sesuatu yang sangat real. 1 dinar berapa gram, Mas? Pada saat kita perkenalkan setahun yang lalu, 1 dinar memang 4,25 gram, tapi harganya hanya 760 rupiah, 760 ribu rupiah. Per hari ini 1 dinar harganya 1.048.000 rupiah. Artinya kalau dikaitkan ke harga kambing zaman dulu dengan sekarang, disinilah sebenarnya. Jadi ada dua yang sangat prinsip di sini. Pertama adalah bukan emasnya, tapi sistem yang adil yang bisa mengukur keadilan sepanjang zaman. Satu, itu Mas. Yang kedua adalah dinar ini diharapkan menjadi pemicu untuk harta berputar. Ya, masalah kita adalah... Saya ingin lebih fokus, Pak. Ya. Kan ini adil gitu ya, supaya pemirsa yang awam juga paham. Gitu. Mungkin digambarkan, tadi saya bertanya dari sisi harga kambing. Betul, jadi kalau di zaman Rasulullah, di berbagai hadis diriwayatkan, harga 1 kambing itu 1 dinar. 1 dinar? 1 dinar. Artinya kalau 1 dinar 4,25 gram emas. Iya. Hari ini? Hari ini sama. 1 kambing harganya, sekarang di masjid saya lagi adakan kurban. Betul. Kambing termahal harganya 1.050.000 rupiah. Dan itu? 1 dinar. 1 dinar. Jadi sekarang di sini letak keadilannya. Betul. Menjadi alat ukur yang stabil sepanjang zaman. Itulah kenapa. Alat ukur yang stabil sepanjang zaman. Disitulah sebenarnya letaknya. Kenapa Islam menggunakan ini sebagai benchmark? Bahkan tadi sudah disinggung, untuk mengukur misalnya kemiskinan. Apa alat ukurnya? Lagi-lagi dinar. Dan dinar adalah nama orang dari Romawi. Bukan, dinarium, ya betul. Dinarium. Tapi dalam prinsip Islam, apa yang ada sebelumnya, tapi dipakai dalam Islam itu istilahnya ditakrir, ditetapkan sebagai takrir, ya, menjadi hukum Islam. Itulah kenapa misalnya di Islam sederhana sekali membedakan orang yang mencapai tingkat kemakmuran sama yang tidak. Apa ukurannya? Dinar, 20 dinar, itulah nisab. Dan bagi Islam, 20 dinar di bawah 20 dinar masih kategori miskin. Artinya apa? Orang miskin dalam ukuran Islam sebenarnya 3 kali lebih kaya dari orang miskin diukur dengan ukuran dolar. Dolar hari ini? Ya, karena dolar hari ini nilainya kalau 720 dolar, artinya penghasilan orang 2 dolar per hari, setahun 360 hari, berarti setahun 720 dolar, itu hanya dapat 7 dinar sekarang. Hanya dapat 7 dinar. Artinya dengan 7 dinar menurut standar internasional sekarang, orang penghasilan di atas 7 dinar dianggap kaya, tapi di Islam masih dikatakan miskin. Karena untuk mencapai dikenakan zakat saja, dia baru terkena kalau mencapai 20 dinar. 20 dinar? Ya. Di atas 20 ekor kambing yang paling mahal? Betul. Baik pemirsa,
Artinya nilai dinar dari sejak dulu sampai hari ini tidak berubah daya belinya. Ya. Kita simak dulu pariwara berikut ini, kita lanjutkan setelah segmen berikut. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin bertanya kembali ke Pak Riawan. Amin. Ya, Pak. Artinya kalau nilai dinar tadi dari dulu sampai hari ini stabil, konsisten. Artinya yang disebut dengan currency yang mengglobal, globalisasi itu sudah terjadi ya Pak? 100 tahun yang lalu, bukan hanya orang Islam Pak Irwan, tapi seluruh dunia ini disatukan dengan one single currency. Terbukti dari sejarah? Ya, namanya bisa jadi koinnya Ratu England, bisa jadi apa, tapi esensinya adalah sama, emas. Ya. Kemudian kalau 100 tahun yang lalu kita pergi ke Arab, ya, kita bawa barang yang bermanfaat, nggak ditanya tuh paspor tuh Pak. Mau tinggal boleh, mau jadi warga negara boleh, karena sistemnya menyatu. Hanya karena satu mata uang? Karena satu mata uang. Sekarang kita pergi haji melewat darat, kita ke Malaysia dulu, tukar uang, habis, kepotong. Ringgit. Ya. Dari ringgit, dari Malaysia ke India, tukar lagi, perjalanan rupiah, potong lagi. Akhirnya sampai Mekah habis. Ya, habis uang kita. Urusan tukar-menukar? Urusan tukar-menukar. Nah, tapi sebetulnya yang paling simpel lagi kita lihat beginilah dengan sistem yang sekarang. Tadi Ibu Henry mengatakan tentang ekspor kita dan sebagainya macam, dan apa ya, minyak yang kita ekspor, emas dan sebagainya. Kenapa waktu kita mengekspor benda real, yang datang dari sana benda maya? Benda kertas yang dicetak dan ditentukan angkanya. Dicetak dalam waktu detik dengan semau-maunya orang yang mencetak. Yang disebut surat berharga dan segala sementara macam. Secara sains, ya, ilmu pengetahuan, Tuhan itu menciptakan minyak itu nggak seperti ini gitu. Kalau secara sains, ya, jutaan tahun. Nah, bagaimana kita mau menang gitu? Artinya kita ini memang setingkat di bawah bodoh, Pak. Mungkin mendekati bengak kali ya. Nah, mungkin tesnya gini aja, Pak. Coba Pak Iwan bawa duit rupiah ke London atau ke New York, beli hamburger di sana, kasih rupiah. Kalau nggak kita ditendang, dibilang main kasih uang palsu kan. Tapi kalau uang euro masuk sini atau uang dolar, ibu-ibu kita dijaga rapi, nggak boleh kotor. Ya, kita hormati habis. Nah, ini kan ada yang nggak benar gitu. Saya teringat cerita di luar forum diskusi kita ini. Pak Iqbal mengatakan, tentara Amerika penerbangnya bagaimana membawa koin emas. Jadi ini sebenarnya menunjukkan betapa universalnya uang emas. Namanya tidak harus dinar. Namanya bisa golden eagle kalau di Amerika dan lain sebagainya. Nah, tetapi suatu realita bahwa di Amerika sendiri pilot penerbang, pilot tempur sebelum dia on mission, salah satu sebelum take off. Iya, sebelum take off, salah satu checklistnya bukan uang dolar. Jadi dolar justru tidak penting? Tidak, tetapi salah satu checklistnya mereka harus membawa koin emas. Mengapa? Karena kalau dia jatuh di negara manapun, tertembak jatuh di tengah hutan sekalipun, uang dolar tentu selain belum tentu laku, juga mungkin membahayakan. Terbakar? Ya, tetapi kalau koin emas selalu siap ditukar dengan benda apapun di permukaan bumi. Dan ada di kantong mereka? Dan ada di kantong mereka. Jadi bagian dari survival kit seorang pilot pesawat tempur Amerika adalah membawa koin emas. Jadi itu menunjukkan betapa universalnya nilai uang emas ini, acceptability-nya, value-nya dan lain sebagainya. Bu Henry, dari Pak Riawan, dari Pak Iqbal mengemuka sekali dengan tegas bahwa memang sistemnya ngaco. Ya. Apa upaya kita, Bu, dengan melihat keadaan ini? Saya rasa Indonesia ini sekarang ini masih meyakini bahwa kita hanya salah satu bagian kecil. Satu, ya. Artinya, yang menyadari sebagian bagian kecil itu kita sebagai bangsa? Iya, sebagai bangsa artinya pengambil kebijakan. Kesepakatannya adalah kita adalah menjadi bagian sistem yang ada. Yang kedua, kita tidak menyadari bahwa ini sudah mempurukkan ekonomi kita. Nah, kalau keduanya ini kemudian tersadarkan bahwa kita bisa melakukan sebuah revisi, sebuah alternatif yang lebih adil tadi. Kemudian yang kedua, bahwa kita ini tidak harus menjadi bagian, tidak harus menjadi subordinat, tetapi kita juga memiliki posisi tawar yang sama. Karena kita tadi sudah bicarakan, kita sangat kaya. Nah, artinya kita judulkan saja diri kita sendiri, kita A misalnya kan? Ya,
ini kan artinya berarti harus kita ada keberanian ya untuk mengemukakan bahwa